Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayolah ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan baca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di bab yang pertama, yaitu bab Kitab Tauhid ya. Kitab Tauhid, judul kitab. Kita masuk di ayat berikutnya atau dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis. Tafadhol, baca. Atlu. Kita lihat di sini beliau membawakan ayat atau surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nanti takdirnya begitu sampai 153. Kita beliau wa qaulihi dan firman Allah Subhanahu wa taala, kul, katakanlah, ta'alau, kemarilah. Ta'alau, kemari. Ta'alau maksudnya halummu, ke sini, wa aqbilu, kemari ke sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemari atlu. Atlu ay uqassisu alaikum wa ukhbirukum. Kemarilah aku katakan, aku ceritakan untuk kalian dan aku kasih tahu kalian. Apa yang dikasih tahu? Ma harrama rabbukum alaikum. Hal-hal yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Harrama rabbukum alaikum. Saya kasih tahu hal-hal yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Harrama, al-haramu, haram itu maksudnya adalah al-mamnu'u minhu, yang terlarang, Wahua, nah ini definisi haram dari sisi yang lain, bukan definisi secara usul. Ma yu'aqibu fa'iluhu, ma yu'aqabu fa'iluhu, pelakunya dikasih iqab, wa yuthabu tariku, orang yang meninggalkannya dikasih pahala. Itu definisi haram. Yang melakukannya dapat apa? Hukuman, yang meninggalkannya dapat pahala. Allah tusyriku bihi syai'a, supaya kalian jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Al-ayah. Al-ayah maksudnya ay ila akhiril ayati salasi, sampai ujung ayat yang ketiga min suratil an'am, dari surat Al-An'am ini 151 sampai 153. Ini nggak disebut semua sama beliau. Min qaulihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, kul ta'alau, ila qaulihi fi khitamil ayati tsalitsati, sampai ke akhir ayat yang ketiga, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum, demikianlah, wasaqum, Allah berikan wasiat kepada kalian dengan tersebut, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, ini mufradat ayatnya. Jadi nanti kalau punya mushaf silakan dibuka surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Terus al-ma'na al-ijmalil ayat.
Nah, cukup sampai situ. Baik. Al makna al ijmali ayat. Makna global dari ayat ini. Makna global dari ayat surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya'murullahu nabiyahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya an yaqula liha ulal musyrikin, untuk berkata kepada orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Nah, ini definisinya. Alladzina abadu ghairallahi, yaitu orang yang mereka menyembah selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka juga mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Ini sababun nuzul ayatnya. Sababun nuzul ayat. Sebab turunnya ayat ini kenapa? Karena orang-orang musyrik mengharamkan apa yang Allah rizkikan untuk mereka. Wa qatalu, dan mereka juga membunuh auladahum, anak-anak mereka. Apa alasannya? Taqarruban lil asnami, sebagai bentuk pendekatan diri terhadap berhala. Fa'alu dzalika, mereka melakukan hal-hal tersebut, melakukan kesyirikan, mengharamkan apa yang Allah rizkikan untuk mereka, kemudian membunuh anak-anak mereka. Mereka lakukan hal tersebut bi'araihim, itu berdasarkan ro'yu mereka, pemikiran mereka sendiri. Wa taswili syaitani lahum, dan taswil dan bisikan setan kepada mereka. Jadi itu sebab mereka melakukan hal tersebut. Apa yang harus dikatakan gitu? Apa isi pesannya? Apa isi pesannya? Halummu, kemari. Aku sualaikum. Kemari saya ceritakan kepada kalian, wahai orang-orang musyrik, ma harrama khaliqukum. Apa sih yang diharamkan oleh pencipta kalian? Wa malikukum, dan apa sih yang diharamkan oleh malik kalian, raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tahriman, dengan pengharaman yang haqqan, yang benar. La tahorruson, bukan tahorrus, bukan sekedar dusta, wadonnan, dan juga bukan sekedar prasangka saja. Bal, akan tetapi biwahyin minhu wa amrin min indihi, berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab turunnya ayat tersebut. Jadi Allah nyuruh untuk kepada Nabi Muhammad untuk ngomong kepada orang-orang musyrik. Wadalika, dan hal tersebut fima wasokum bihi fi hadil wasoyal asyr, itu ada pada apa yang Allah wasiatkan kepada mereka dalam 10 wasiat ini. Jadi 10 pesan ini itu nanti adalah intisarinya Islam. Allati-hiya, yang mana isi wasiatnya, apa saja? Saya baca sampai nomor 3. Musyrokin, bibirrihim, siyanat, taktulu, banatikum, betul. Tarzuku. Baik, barakallahu fikum. Apa saja 10 wasiat tersebut? Awalan, yang pertama, wasokum, Allah berwasiat kepada kalian, alla tusyriku bihi syai'a, supaya kalian jangan berbuat syirik sedikit pun pada sesuatu apapun. Nah, perkataan syai'an ini, perhatikan perkataan syai'an ini, itu kan kemarin nakirah ya, itu bentuknya umum, bentuknya nggak pakai alif lam lah, umum dalam konteks kalimat larangan. Jangan kalian berbuat syirik sedikit pun pada apapun itu. Nah, wahada nahyun, bentuk kalimat begini berarti itu nahyun, larangan.
Anisyirki umuman, dari kesyirikan secara umum. Dari kesyirikan secara umum. Maka fasyamala atau fasyamila kulla musyrakin bihi. Maka artinya ayat ini mencakup kulla musyrakin bih. Mencakup musyrakin bih. Musyrakin bih itu objek kesyirikan. Kamu mau berbuat syirik kepada apapun objek kesyirikannya, itu nggak boleh. Nabi ya nggak boleh. Malaikat nggak boleh. Wali nggak boleh. Pokoknya apapun. Min anwa'il ma'budati. Dari macam-macam ma'budat. Dari jenis-jenis hal-hal yang disembah min dunillah, selain Allah. Pokoknya apapun. Karena apa? Karena dia umum, mencakup kulla musyrakin bihi. Objek kesyirikannya. Itu yang pertama. Begitu juga wa kulla musyrakin fih. Dia mencakup semua musyrakin fih. Musyrakin fih itu caranya. Caranya. Artinya nggak cuma sujud saja. Dia semua ibadah itu haram dilakukan kepada selain Allah. Min anwa'il ibadati, dari jenis-jenis ibadah. Jadi syai'an ini umum ya, mencakup semuanya. Berarti haram berbuat syirik, baik itu kepada semua objek kesyirikan. Objeknya, objek yang disembah, mau siapapun itu, selain Allah nggak boleh. Begitu juga musyrakin fih. Caranya, bentuk ibadahnya. Mau apapun itu, maka juga nggak boleh. Maka juga nggak boleh. Itu yang pertama. Kemudian tsaniyan, yang kedua, wawassakum, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berwasiat kepada kalian antuh sinu bil walidaini ihsanan, supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bentuknya? Bibirrihima, dengan berbakti, birrul walidain, ya, berbakti kepada keduanya, wahifdihima, menjaga keduanya, wasiyanatihima, dan melindungi keduanya, wata'atihima, dan mentaati keduanya, fi ghairi maksiatillah, pada perkara yang selain maksiat kepada Allah. Jadi mentaati kedua orang tua itu terikat sama selain maksiat. Terikat pada selain maksiat. Kalau orang tua memerintahkan maksiat, maka nggak boleh. Tapi birrul walidain, menjaga, berbuat baik, itu mutlak. Itu mutlak. Kemudian juga bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah watarkit tarofu'i, ya, alaihim, dan meninggalkan tarofu. Tarofu itu merasa tinggi. Merasa tinggi. Makanya di surat Al-Isra itu kan wahfid lahuma janahadul liminar rahmah. Wahfid lahuma, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra itu, dan rendahkanlah gitu ya. Dan khafat itu kan jer kan gitu kan. Dan rendahkanlah lahuma, kepada kedua orang tuamu, janahadul. Janah itu sayap. Dul itu kerendahan. Minar rahmah, karena kasih sayang. Ini bentuk kinayah, ini bentuk ungkapan. Itu bentuk ungkapan. Kan kalau kita ngelihat hewan unggas begitu, elang, kemudian ayam itu, kalau lagi kalau lagi mau berantem, itu bisa ngapain? Sayapnya dikembangkan, supaya apa? Supaya orang takut, gitu kan, supaya takut. Tapi di dalam ayat ini Allah bilang sayapmu itu mingkup di depan kedua orang tua. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayang. Kenapa ya di depan orang tua jangan begitu? Antum mau S2, S3, S4 gitu kan, profesor, dokter, di depan orang tua jangan merasa tinggi. Jangan merasa tinggi. Itu yang kedua. Kemudian salisan, yang ketiga, wawasakum alla taqtulu auladakum min imlaqin. Wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian alla taqtulu auladakum, supaya kalian jangan membunuh anak-anak kalian min imlaqin, karena takut miskin. Karena takut miskin. Ai maksudnya la taidu banatikum. Jangan kalian taidu, kubur hidup-hidup banatikum, anak perempuan kalian. Wala taqtulu abna'akum, dan juga jangan kalian bunuh anak laki-laki kalian khosyatal fakri, karena takut kefakiran. Ini dulu
kebiasaan orang Arab jahiliyah ya. Orang Arab jahiliyah itu kalau lihat anak itu makan bareng itu makan bareng dia nggak seneng gitu. Kenapa? Fa inni rozikukum. Karena akulah kata Allah rozikukum. Pemberi rezeki mereka, pemberi rezeki kalian, warozikuhum, dan pemberi rezeki mereka. Pemberi rezeki kalian dan mereka. Kamu orang tuanya dan mereka anak-anak kamu. Falastum tarzukunahum. Bukan kalian yang ngasih rezeki anak kalian, itu bukan kalian. Bal wala tarzukuna anfusakum. Bahkan yang ngasih rezeki kalian itu bukan kalian. Kalian bukan dapat rezeki itu bukan dari kalian sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4, 5, 6. Baik, barakallahu fikum. Kemudian rabi'an, wasiat yang keempat. Wawassakum, Allah juga berwasiat kepada kalian Allah taqrabul fawahisha, supaya kalian jangan dekat-dekat fawahish, perbuatan keji, perbuatan fahisyah. Apa bedanya maksiat sama fahisyah? Maksiat sama fahisyah. Fahisyah itu lebih khusus daripada maksiat. Fahisyah, perbuatan keji, itu sesuatu yang secara alamiah manusia itu merasa jijik. Manusia yang sehat fitrahnya itu ngelihat itu tuh udah ngerasa jijik. Itu namanya fahisyah. Itu namanya fahisyah. Maksudnya di sini adalah zina. Supaya kalian jangan mendekati perbuatan zina. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang kelihatan terang-terangan wa ma batan, maupun yang tersembunyi. Ini maksudnya apa sih? Ma dhahara minha wa ma batan? Karena zaman dulu, zaman ketika ayat ini turun, orang-orang musyrik jahiliyah itu menganggap zina yang tercela itu kalau terang-terangan, yang dohir saja. Kalau yang sembunyi-sembunyi, maka itu nggak dosa. Itu sama kayak orang sekarang ya. Hukum kita kan begitu. Yang disebut zina itu kalau perkosaan. Kalau suka sama suka, maka nggak disebut zina. Nah, itu juga salah. Konsen ya, seksual konsen. Itu sudah diceritakan zaman dulu. Madhahara minha wa mabatan. Baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itu sama-sama perbuatan kecil. Ai maksudnya al-ma'asi ad-dhahiratu wal khafiyatu. Maksiat baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kemudian khamisan yang kelima. Wasiat yang kelima adalah wawassakum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian alla taqtulun nafsa, jangan membunuh jiwa allati harramallahu qatlaha, yang Allah haramkan untuk dibunuh. Apa itu jiwa yang terjaga gitu, darah yang terjaga? Wahiyan nafsul mu'minatu, yaitu jiwa seorang mukmin, wal muahadatu, atau jiwa orang yang muahad. Muahad itu ya jenis kafir ya. Itu orang yang minta suaka, gampangnya begitu. minta suaka. Illa bil haq, kecuali dengan haknya. Artinya ada di dalam kasus-kasus tertentu manusia itu bisa dibunuh ya dalam hukuman mati begitu ya. Allati yubihu qatlaha, yang membolehkan untuk membunuhnya. Apa itu? Min qisasin, satu, dalam bentuk kisos, hukuman pembunuhan. Dalam Islam, hukuman membunuh itu balas bunuh. Itu sekarang kita alami ya, ketika ada orang banyak kasus membunuh begini-begini kan orang pengennya hukuman mati. Itu memang fitrah itu seperti itu, gitu kan.
Supaya orang jangan main-main sama jiwa, jangan main-main sama jiwa. Oh, dia masih kecil begitu kan, belum ini ya nggak bisa. Kalau sudah balik tetap kena dia. Au zinan, atau yang berikutnya yang di dalam Islam yang dia kena hukuman mati adalah zinan ba'da ihsanin, setelah ihsan. Maksudnya pezina yang muhsan, yang sudah pernah menikah, yang sudah pernah menikah. Au riddatin ba'da Islam, atau murtad setelah keislaman. Itu juga hukumannya adalah hukuman mati. Jadi 3 ya hukuman mati. Hukuman balas bunuh, pembunuhan atau zina setelah ihsan, zina muhsan, dan kemurtadan. Kemudian sadisan, yang ke-6, wawasakum, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, alla taqrabu malal yatim. Jangan dekat-dekat harta anak yatim. Maksudnya jangan dimakan, jangan dikurangi, jangan ditasarufkan yang bentuknya itu memudoroti harta anak yatim, atau ditasarufkan nggak ngasih manfaat juga nggak ngasih mudorot. Itu maksud la taqrabu malal yatim. Itu apa? Dimakan sendiri. Kemudian apa namanya, ditasarufkan, ditransaksikan tapi merugikan harta anak yatim tersebut, atau ditasarufkan, ditransaksikan, nggak ngasih untung harta tersebut dan juga nggak ngasih kerugian. Kenapa sih jangan dekat-dekat harta anak yatim? Karena di dalam Islam, di dalam fikih gitu, di dalam hukum fikih, harta anak kecil yang belum balik, yang belum rusyd, yang belum punya nalar gitu, itu kan mahjur ya, dihajar. Anda pernah belajar, sudah sampai belum bab hajar? Belum. Jadi nanti ada hajar safih ya, orang yang bodoh. Orang bodoh itu dia mentasarufkan hartanya. Orang yang mentasarufkan hartanya itu kemudian dihambur-hamburkan gitu. Dia nggak ngerti kemana dia mentransaksikan hartanya. Orang kayak gitu di dalam Islam itu transaksinya nggak sah. Orang kayak gitu transaksinya dalam Islam nggak sah, dan nggak boleh kemudian apa namanya, dia mentransaksikan hartanya sendiri. Termasuk anak kecil, termasuk anak kecil. Nah di sini anak yatim. Misal kita punya anak kecil gitu kan, kita punya anak, kemudian dia punya harta sendiri. Kalau misalkan anak kita kan dia nggak punya harta sendiri, hartanya harta kita kan, kita kasih, kemudian dia mau jajan terserah gitu kan, jajan. Nah sekarang hartanya anak yatim nih, bapaknya meninggal dia dapat waris, gitu kan, bapaknya meninggal dia dapat waris, masih kecil, dia kan nggak boleh mentransaksikan hartanya sendiri. Nah yang mentransaksikan siapa? Walinya, walinya yang mentransaksikan. Nah ini rawan nih, rawan. Kenapa? Karena walinya bisa berbuat seenaknya gitu kan. Oh iya, saya dapat dapat amanah untuk menjaga harta kamu sampai kamu nanti punya nalar bisa mentransaksikan hartamu sendiri gitu kan. Nah makanya ketika itu untuk menjaga harta anak yatim tersebut biar nggak dipakai sembarangan sama walinya, Islam datang melarangnya. Jangan kalian deketi harta anak yatim. Siapa itu? Wahwatiflul ladzi mata abuhu, yaitu anak kecil yang ayahnya meninggal. Illa billatihi ahsan, kecuali dengan sesuatu yang ahsan, yang baik. Min tasrifiha, yaitu ditasarufkan, ditransaksikan, bima yahfaduhu, dengan sesuatu yang bisa menjaganya. Tadi ditransaksikan supaya dapat manfaat, misalkan bertambah gitu, ditransaksikan bertambah. Wa yumannihi lahu, dan apa namanya, mengembangkannya, hatta tadfa'uhu, hingga kalian wahai wali-walinya anak yatim itu ngasih lagi harta tersebut ilaihi, kepada anak yatim tersebut, hina yablugha asyuddah, tatkala si anak tersebut sampai kepada asyuddah, ai ar-rusyda, sampai rusnya, sampai nalarnya udah jalan, dia udah bisa mentransaksikan hartanya. Wazawalas safahi, dan hilang safihnya, kebodohannya hilang. Kan anak-anak sekarang kan gitu kan, dikasih duit lebaran 200.000 gitu kan, itu harta dia kan, harta dia, kemudian dipakai top up FF gitu kan langsung habis semua. Itu kan nanti kayak gitu anak kecil, kalau dia belum belum punya apa namanya, belum punya akal,
belum punya akal yang nalar, nanti begitu, habis hartanya. Makanya walinya nanti yang megang, walinya yang megang. Tapi kalau sudah sampai rusnya, sudah mulai nalar, ma'al buluk dan balik, maka hartanya dibalikin. Nih hartamu, harta bapakmu nih. Kemarin saya jaga, biar kamu nggak pakai sembarangan. Nah dijaga ya benar dijaga, jangan dipakai sendiri. Gitu. Baik. Kemudian lanjutnya. Hasba. Tuti'u wa ta'malu. Baik, cukup dulu. Sabian yang ketujuh, wasiat yang ketujuh adalah wa'uful kaila wal mizana bil qits. Sekarang bentuknya perintah. Kalau tadi larangan, sekarang bentuknya perintah. Wa'uful kaila, dan penuhilah takaran. Wal mizana, dan timbangan bil qits dengan adil. Ini untuk pedagang. Untuk pedagang. Kalau naker itu yang adil, ya untuk pedagang dan seterusnya. La nukallifu nafsan illa usaha. Tidaklah kami bebani satu jiwa illa usaha, melainkan dengan kesanggupannya. Maksudnya bagaimana? Ini kan kaitannya sama perintah Allah untuk memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Tapi namanya memenuhi timbangan itu kan mesti ada meleset dikit-dikit tuh. Meleset dikit-dikit. Ada meleset apa lebih atau kurang kan gitu kan, namanya buatan manusia, mata kan kadang-kadang kita nggak lihat. Maka kalau meleset dikit tersebut, kata Allah, la nukallifu nafsan illa usaha. Kami nggak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia sanggupnya dengan fiil ya, dengan kemampuan alat untuk berbuat. Artinya saya sudah berusaha dengan timbangan yang benar, saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk nimbang yang benar. Kalau ada meleset-melesetnya, kata Allah, la nukallifu nafsan illa usaha. Dimaafkan. Bukan pada kemampuan batin. Maksudnya dari awal dia niat memang timbangannya tak bikin apa namanya, tak bikin akal-akalan gitu, diakalin biar timbangannya kurang. Kemudian dia bilang, oh kan Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupan, ya nggak bisa, nggak bisa. Jadi yang kaitannya ini pada fisik ya, pada fisik, bukan kehendak, bukan kehendak hati. Tapi maksudnya aqimul adla fil akhdi wal iqta. Yaitu tegakkanlah keadilan fil akhdi. Baik ketika mengambil wal i'to atau memberi, maksudnya mengambil itu membeli, wal i'to atau menjual. Mau beli ya jangan apa sadis-sadis gitu kan. Beli. I'to ketika menjual ya juga jangan sadis-sadis gitu. Hasba istita'atikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Tadi kemampuan itu kemampuan fisik ya, bukan kemampuan hati gitu kan. Oh, saya susah nih kalau apa namanya jualan adil, tak akalin dikit. Nah, mudah-mudahan dimaafkan, nggak bisa, nggak bisa. Itu yang ke-7. Kemudian saminan yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah. Yaitu fa idza qultum, apabila kalian ngomong fa'dilu, maka berbuat adilah walau kana dza qurbah, meskipun itu kepada karib kerabat. Maksudnya apa? Amarobil adli. Allah Subhanahu wa taala di wasiat yang ke-8 ini memerintahkan untuk berbuat adil fil qauli, dalam ucapan. Dalam ucapan. Ini kaitannya dalam hukum ya, dalam hukum. Maksudnya ketika kita memberikan kesaksian alal qoribi wal ba'id. Baik kesaksian itu kepada kerabat atau bukan kerabat. Kita misalkan diminta bersaksi, kemudian tertuduhnya itu kerabat kita. Kamu kan jadi saksi, kamu kerabat saya. Ngomong yang meringankan gitu kan, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Ataupun kalau misalkan terdakwanya orang jauh gitu kan, kemudian yang menuntut keluarga kita misalkan gitu, yang menuntut kolega kita, keluarga kita, kemudian yang tertuntut itu orang jauh.
Maka kita juga tetap diperintahkan untuk berkata adil. Ba'dal amri, setelah diperintahkan, bil adli, untuk berbuat adil, fil fi'li, dalam perbuatan. Jadi setelah perintah berbuat adil dalam perbuatan, sekarang dalam perkataan. Dalam perkataan khususnya apa? Dalam pengadilan ya tadi ya, ngasih persaksian. Itu konteksnya seperti itu. Kemudian tasian yang ke-9, wasiat yang ke-9 adalah wabi ahdillahi, dan kepada wasiat Allah, ai wasiyatahu allati wasakum, yang telah Allah wasiatkan kepada kalian biha, terhadap wasiat tersebut, aufu, ai inqadu, dan maksudnya apa? Inqadu, maksudnya jalankan, lidzalika, wasiat tersebut, bi antuti'uhu, dengan mentaatinya, fima amara bihi wa naha anhu. Wasiatnya itu kan ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Wa ta'malu, dan amalkanlah bi kitabihi, berdasarkan Alkitab, berdasarkan kitabnya, wa sunnati nabihi, dan sunnah nabi. Kemudian asyiran itu tadi belum ya? Ya. Ai alladzi awsaitukum. Manhiyati. Baik. Asyiran, wasiat yang terakhir, yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan, fatafarraqu bikum an sabil, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah. Ai, maksudnya alladzi ausaitukum, wasiat yang telah aku wasiatkan kepada kalian, fi hatainil ayataini, dalam 2 ayat tersebut, mintarkil manhiyat, berupa meninggalkan larangan-larangan, wa'dumuha asyirku, yang terbesarnya adalah syirik, wa fi'lil wajibat, dan melakukan hal-hal yang wajib, wa'dumuha tauhidu, dan yang terbesarnya ada tauhid, huwa, itulah asyiratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ini kaitannya sama surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, gitu kan. Jalan lurus itu apa? Islam. Apa sih isinya siratal mustaqim? 10 wasiat ini. Jadi 10 wasiat ini Islam itu ada padanya. Jadi kalau antum mau tahu Islam itu apa, ya dari wasiat 1 sampai wasiat 10 tadi. Fattabi'u, maksudnya ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan. Apa itu subul? Al bid'u wasyubuhat, yaitu bid'ah dan syubhat. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan. Aitu milu, yaitu memalingkan, watastimu, dan tusyattimu, dan memecah belah kalian andini, dari agama. Ini 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Sisanya Anda baca aja ya. Cukup waktunya. Kemudian munasabatul ayat lil bab, hubungan antara ayat ini dengan babnya kitab tauhid. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dzakara fiha, menyebutkan di dalam ayat tadi, rentetan ayat tadi, jumalan, ya, sejumlah, minal muharramati, keharaman-keharaman, ibtada'a, yang Allah mulai bin nahi anisyirki, dengan melarang dari syirik. Wa nahyu anhu, larangan dari syirik. Kan nggak ada perintah tauhidnya, antum baca nggak ada perintah tauhidnya kan? Nggak ada perintah tauhid. Wa nahyu anhu, larangan dari kesyirikan, itu yastada'il amro bitauhidi bil iqtida, itu berkonsekuensi perintah untuk melaksanakan tauhid bil iqtida, secara tuntutan. Kemarin ingat ya, larangan untuk melakukan sesuatu itu sudah plus perintah untuk melaksanakan lawannya, kan gitu kan. Larangan untuk melakukan sesuatu itu sudah plus perintah melaksanakan lawannya. Padahal dzalika, maka hal tersebut, ayat tersebut menunjukkan ala anna tauhida, bahwasanya tauhid itu aujabul wajiban, kewajiban yang paling wajib. Kenapa? Karena kebalikan dari syirik. Wa anna syirka adzamul muharramat, dan bahwasanya kesyirikan itu sebesar-besarnya keharaman. Kemudian ma yustafadu minal ayat, faedah dari ayat ini,
Yang pertama, anna syirka a'dhamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Syirik itu kezaliman, keharaman terbesar, dan tauhid itu kewajiban yang terbesar, yang paling wajib. Kemudian yang kedua, idhamu haqqil walidain. Besarnya hak kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin. Haramnya membunuh jiwa tanpa hak. La siyama idza kana al-maqtulu min dawil kurba. Terlebih lagi kalau yang dibunuh itu termasuk kerabat. Kemudian yang keempat, tahrimu akli malil yatim. Haramnya memakan harta anak yatim tadi ya, dengan konteks tadi. Wa masyru'iyatul amali ala islahihi. Dan disyariatkannya mengamalkan, menjalankan gitu, mengembangkan harta anak yatim ala islahihi. Untuk tujuan mengembangkan harta tersebut. Kemudian yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'idi. Wajibnya berbuat adil baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, baik itu kepada karib kerabat maupun yang non kerabat. Kemudian yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi. Wajibnya memenuhi wasiat atau janji. Kemudian yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma'adab. Wajibnya mengikuti agama Islam tadi. Hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Wajibnya mengikuti agama Islam wa tarki ma'adab, dan meninggalkan selain agama Islam. Kemudian yang terakhir, anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan itu haknya Allah. Menetapkan mana yang halal dan menetapkan mana yang haram itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu.